Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina, salah satu Nisa. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi semester 4. NPM saya 1910351108. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal project business plan yang saya angkat, yang berjudul Merang atau Meja Kursi Ramah Lingkungan. Baik, sebelum kita lanjut, mungkin ada sedikit pengertian dari merang meja kursi ramah lingkungan. Itu meja dan kursinya terbuat dari sampah plastik. Nah, kenapa sih saya mengambil project business plan yang berhubungan dengan sampah plastik? Karena berdasarkan survei dari Kompaspedia itu di tahun 2021 sampah plastik itu mencapai 7,14 juta ton. Sehingga oleh karena itu saya memilih bisnis plan yang berhubungan dengan sampah plastik. Oke, ini untuk ringkasan dari bisnis plan yang saya ambil. Jadi pengelolaan sampah atau limbah plastik itu disebut menjadi salah satu permasalahan besar di seluruh dunia karena sifatnya itu yang tidak dapat terurai. Seringkali limbah plastik ini akan mencemari berbagai macam hal dan juga akan mengancam setiap elemen yang ada di bumi tercinta ini. Nah, meskipun produksinya sekarang ini sudah semakin diminimalisir, limbah plastik akan masih tergolong mengancam untuk kelangsungan kehidupan untuk selanjutnya. Dan melihat permasalahan tersebut, ada sebuah solusi alternatif yang ditawarkan untuk mengelola limbah plastik dalam era modern sekarang ini. Nah, solusi tersebut yaitu dengan mengubahnya menjadi ekobrik. Apa sih ekobrik? Ekobrik itu merupakan salah satu inovasi yang dapat digunakan untuk meminimalisir sampah plastik. Jadi nanti untuk cara membuat ekobrik sendiri, nanti kita akan membutuhkan satu botol air mineral, lalu nanti di dalamnya itu nanti kita bisa mengisinya dengan sampah-sampah plastik, lalu nanti dipadatkan, dan nanti kalau bisa banyak itu nanti bisa kita buat menjadi meja dan kursi. Nah, berikut ini contoh meja dan kursi yang sudah jadi ya. Jadi bisa digunakan untuk sambil belajar atau ibu-ibu rumpi gitu kan. Terus nah, di sini ada peluang dari bisnis plan yang saya ambil. Nah, berdasarkan hasil survei produk dari pasaran, untuk mebel atau furniture yang tersedia itu memiliki harga yang relatif mahal dengan memiliki kualitas yang baik, walaupun belum tentu akan bertahan lama juga kan. Nanti kalau misal di sekolah-sekolah membuat belajar gitu kan, kalau mau beli furniture yang mebel gitu kan kayaknya kurang pantas gitu ya. Jadi ini peluang kita untuk memasarkannya. Nah, selain itu model dari mebel atau furniture yang kebanyakan itu kurang variatif. Jadi di sini saya mendapatkan peluang untuk membuat merang ini berdasarkan hasil survei tadi ya. Jadi keunggulan dari merang ini yaitu memiliki kualitasnya dijamin bermutu baik, tahan lama, dan juga dapat lebih variatif daripada mebel tadi. Selain itu juga pastinya ramah lingkungan. Untuk selanjutnya itu ada target pasar. Nah, target pasar yang kita ambil itu ada sekolah dan juga rumah tangga. Di sini di sekolah itu merang ini dapat digunakan di taman sekolah untuk tempat wisata atau tempat siswa untuk membaca buku atau hanya sekedar duduk-duduk bersama temannya di taman sekolah gitu mungkin. Terus yang kedua ada dari rumah tangga, dapat dianalisis dari kebutuhan rumah tangga itu berupa meja dan kursi ini ya, untuk ruang tamu ataupun untuk yang lainnya gitu. Nah, berikutnya ada sumber daya ini ketersediaan dari bahan bakunya sendiri itu untuk membuat produk ini sangat tersedia banyak di lingkungan sekitar kita, karena kan bahan bakunya juga dari sampah yang udah tidak digunakan lagi pasti banyak. Lalu untuk peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan proses produksi ini antara lain dari gunting, bahan baku atau sampah tersendiri, sampah plastik itu terus ada kaca meja, kain perca, strapless, double tip, koran, cat kayu, pelitur. Nah, modal yang
digunakan untuk memenuhi dan untuk mengembangkan produk tersebut. Awalnya itu bisa dimulai dari uang pribadi atau mungkin dengan meminjam uang ke saudara terdekat kita mungkin ya. Lalu untuk modal dalam jangka panjang, nanti setelah usahanya sudah mulai merangkak atau sudah bisa menggait pelanggan, nanti kita bisa mencari investor uh, di beberapa perusahaan yang mau berinvestasi bersama kita. Lalu selanjutnya ada pesaing. Berdasarkan kondisi nyata di lapangan, terdapat banyak pesaing dan juga pesaing tersebut merupakan toko-toko mebel atau furniture. Produk pesaing ini kebanyakan berasal dari kayu yang kelamaan pasti akan dimakan usia, akan lapuk gitu ya. Selain itu, karena kayu berasal dari pohon dan biasanya itu pohon yang besar atau karena pohon dengan usia yang sudah tua itu tidak banyak ditemukan lagi, maka kebanyakan dari pemilik pohon itu menjual pohonnya yang belum besar. Jadi mau tidak mau dari pabrik furniture itu mereka membeli kayu dari pohon yang masih kecil gitu kan. Nah, untuk keunggulan dari produk pesaing ini itu berasal dari kayu yang produksinya pun mudah dilakukan karena sudah menggunakan alat kebanyakan kan. Lalu juga sudah banyak dikenal oleh masyarakat luas gitu. Lalu gimana sih strategi yang akan saya lakukan gitu kan? Strateginya yang pertama itu peluang dari adanya produk ini yaitu adanya kebutuhan rumah tangga yang harus dipenuhi, yaitu adanya meja dan kursi untuk ruang tamu. Lalu sumber daya yang saya miliki itu sudah sangat tersedia, mulai dari bahan baku ataupun sumber daya manusia sendiri. Kalau untuk inovasi baru yang akan saya terapkan pada proses produksi barang, yaitu dengan mendaur ulang sampah yang sudah tidak digunakan lagi. Terus nanti promosi produk akan dilakukan dengan melakukan sosialisasi terlebih dahulu terkait sampah plastik gitu ya. Nanti akan dilakukan di desa tertentu atau desa setempat gitu. Selain itu juga nanti akan dilakukan dengan promosi melalui media sosial. Berikut ada bisnis model. Nah, yang pertama ada customer segment. Customer saya itu dari ibu-ibu rumah tangga gitu ya, atau dari kebutuhan rumah tangganya sendiri gitu. Terus nanti produk yang akan saya jual itu mulai dari rumah ke rumah, terus menawarkannya ke sekolahan. Selain itu juga akan kita tawarkan melalui media sosial agar jangkauannya lebih luas. Terus yang kedua ada customer relationship. Di sini hubungan dengan customer itu perlu dijaga agar terjalin hubungan dalam berbisnis gitu ya, agar berbisnis bisa lancar gitu. Terus untuk channelnya sendiri nanti kita akan menggunakan website dan juga ada toko kayak ruko gitu. Terus selanjutnya itu ada value proposition. Produk yang saya tawarkan ini berupa barang rumah tangga, itu meja dan kursi yang pastinya ramah lingkungan, dengan nama produk yaitu merang atau meja kursi ramah lingkungan. Lalu selanjutnya activities yang perlu dilakukan untuk menghasilkan produk, yaitu mulai dari mencari bahan baku, membersihkan bahan baku, merancang bahan baku menjadi produk. Lalu produk ini nanti akan diberikan aksen agar menarik, lalu akan dilakukan pemasaran yang baik melalui internet ataupun tidak, ataupun secara langsung gitu ya. Terus selanjutnya itu ada key resources, sumber daya yang dibutuhkan untuk memproduksi produk saya ini. Butuh tenaga kerja, material yang berupa double tip, cat kayu, britur, kaca meja, dan juga ada bahan bakunya sendiri. Lalu selanjutnya ada key partners, untuk partner yang harus digandeng untuk agar bisnis saya bisa jalan, yaitu partner yang pandai bermain software untuk membuat dan memantau aplikasi yang penghasil bahan bakunya sendiri, agar nanti untuk mencari bahan bakunya itu tidak kesusahan. Lalu yang kedua itu ada orang yang bisa menjualkan kembali produk saya, dan juga ada jasa pengiriman barang. Lalu selanjutnya ada revenue ke struktur dulu, biaya untuk membuat produk. Ada cat kayu, britur, double tip, kaca meja, dan juga bahan bakunya sendiri. Lalu selanjutnya ada revenue stream, sumber pendapatan bisnis saya dapatkan ini
dari menjual produk saya sendiri. Lalu di sini ada proyeksi keuangan. Bisa dilihat dari nama kebutuhan itu mulai dari bahan baku dengan jumlah total biaya itu 50.000. Lalu yang kedua ada alat bantu yang total biayanya itu 100.000. Untuk pemasarannya sendiri itu kita butuhkan untuk ongkos kurir itu sekali pengiriman itu 50.000 ya. Terus total untuk membuat suatu produk itu ada 200.000 rupiah. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari bisnis plan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan bisa komen. Jangan lupa like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.